Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Praktikum Ichtiologi ingin mempersembahkan hasil kerja kami, yaitu video berupa identifikasi ikan gurame. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aditya Fikri Purnama, NPM 077. Saya Farel Sensi Hadrian, NPM 088. Saya Diki Ekstrada Subakti dengan NPM 097. Saya Virgia Maharani Dewi dengan NPM 104. Saya Yang Febriani Sudrajat dengan NPM 108. Saya Acela Seda Putri dengan NPM 120. Selamat menonton semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai ikan gurami. Disimak ya, teman-teman. Berikut merupakan klasifikasi ikan gurami menurut Shannon tahun 1974. Yang pertama, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Labyrinthici, subordo Anabanthoideae, famili Anabantidae, genus Osporonemus, spesies Osporonemus gorami lacepeda. Nah, ikan gurami memiliki ciri khas berbentuk pipi dan lonjong dengan mulut kecil dan dapat dimoncongkan. Pada rahangnya memiliki gigi-gigi kecil dan gigi deretan luar lebih besar. Kemudian memiliki sisik yang relatif besar, sedangkan kepala sisik memiliki tepian yang agak kasar. Selanjutnya memiliki duri pada sirip punggung dan dubur. Dan semakin tua ikan gurami, maka ukuran duri semakin besar. Selanjutnya, memiliki sepasang benang yang panjang dan digunakan sebagai alat peraba. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai meristik ikan gurami. Ikan gurame memiliki 5 sirip yang terdiri dari sirip dorsal, sirip kaudal, sirip anal, sirip pektoral, dan sirip ventral. Lalu ikan gurame juga memiliki sirip kaudal yang berbentuk homokerkal rounded. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi ikan gurame. Ikan gurame, ikan yang berbobot hampir 1 kg ini memiliki bentuk tubuh kompres. Letak mulut ikan gurame berada di terminal. Bentuk sisik pada ikan gurame adalah sikloid. Ikan gurame memiliki garis linea literalis pada tengah tubuhnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan anatomi pada ikan gurami. Anatomi pada ikan gurami dibagi menjadi 2, yaitu anatomi eksternal dan anatomi internal. Anatomi eksternal merupakan bagian luar dari tubuh ikan dan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama anterior, merupakan bagian yang mengarah pada ujung kepala. Yang kedua posterior, merupakan bagian yang mengarah pada ujung ekor. Yang ketiga dorsal, merupakan bagian yang mengarah pada punggung ikan. Yang keempat ventral, merupakan bagian yang mengarah pada perut ikan. Tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama caput, yaitu bagian dari ujung mulut sampai posterior operculum. Yang kedua trunkus, yaitu bagian dari posterior operculum sampai lubang anal. Yang ketiga caudal, yaitu bagian dari lubang anal hingga ujung ekor. Anatomi internal merupakan organ bagian dalam pada tubuh ikan yang meliputi yang pertama lambung, merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Yang kedua usus, merupakan bagian yang terpanjang dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di dalam lambung. Yang ketiga anus, merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh ikan. Yang keempat hati, merupakan organ penting dalam mensekresi bahan-bahan untuk proses pencernaan. Yang kelima kantung empedu, merupakan organ kecil di sekitar hati yang berfungsi menampung cairan empedu. Dan yang terakhir ada jantung, merupakan organ pemompa darah ke seluruh tubuh pada ikan. Nah, sekarang kita bedah ikan guramenya. Pembedahan dimulai dari bagian ventral ikan ke bagian dorsal ikan sampai kita bisa melihat organ dalamnya dengan jelas.
Setelah itu, pisahkan organ dalam ikan dari tubuhnya. Kemudian kita urai setiap organnya agar kita dapat mengamatinya dengan jelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pada ikan gurami dan fungsinya. Yang pertama ada branchia atau insang yang terletak di bagian kranial, ditutupi oleh aparatus opercularis atau tutup insang. Insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen, dan karbon dioksida antara darah dan air. Yang kedua ada core atau jantung yang terletak pada ventrocaudal insang yang agak ke kanan. Otot jantung merupakan sarana untuk mengkonversi energi kimiawi menjadi energi mekanik dalam bentuk tekanan aliran darah. Yang ketiga ada saccus pneumaticus atau gelembung rendang yang terletak pada bagian dorsal rongga perut yang warnanya keputih-putihan. Organ ini memiliki fungsi penting bagi ikan, seperti misalnya membantu ikan untuk mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Gelembung ikan akan mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Yang ketiga ada ren atau ginjal berwarna merah tua ya, dan letaknya di sebelah ventral columna vertebralis. Fungsi dari ginjal merupakan organ ekskresi yang mempunyai peranan di dalam proses penyaringan dan ekskresi. Ginjal ikan menyerap sejumlah garam dan melepaskan garam tersebut ke aliran darah. Lalu yang 5 ada hepar atau hati, berwarna merah dan termasuk organ yang paling besar. Kegunaan hati adalah berfungsi menjaga hemostatis melalui metabolisme dan penyimpanan nutrien serta detoksifikasi pada ikan. Yang keenam ada vesica velea atau kantung empedu, warnanya kehijau-hijauan, letaknya dekat dengan hati. Lalu fungsi dari kantung empedu adalah menyimpan empedu dan memekatkannya dengan mereabsorpsi airnya. Kontraksi otot polos kantung empedu dirangsang oleh cholecystokinin, suatu hormon yang dihasilkan dalam mukosa usus halus. Lalu yang ketujuh ada ventriculus atau lambung, termasuk dalam truncus digestivus, dilindungi oleh sel mukus bersifat asam. Fungsi lambung dalam pencernaan makanan adalah untuk menampung dan menghancurkan makanan. Lalu yang terakhir ada intestinum atau usus, bentuknya panjang dan berkelok-kelok. Usus sebagai salah satu segmen saluran pencernaan ikan yang berfungsi sebagai tempat terjadi pencernaan dan penyerapan zat makanan. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.